Teman-teman, pada minggu pagi yang sangat cerah sekitar pukul setengah 9 pagi, saya berada di kawasan Kota Tua Batavia di Jakarta Barat. Ini adalah suasana di atas jembatan, di mana di depan sana itu adalah Kali Besar. Nah, diapit oleh Jalan Kali Besar Barat dan Jalan Kali Besar Timur. Nah, ini dia teman-teman pemandangan Kali Besar pada pagi hari ini. Airnya tampaknya jernih ya, tapi nggak tahu kenyataannya seperti apa. Tapi pemandangannya bagus sekali. Ini sudah direvitalisasi sehingga menjadi suatu tempat wisata yang sangat indah. Nah, ini suasana pagi ini di mana para wisatawan sudah berdatangan. Mereka turun dari halte BRT Transjakarta Kali Besar. Nah, di depan sana itu adalah toko merah yang pernah saya liput. Nah, ini teman-teman adalah monumen di mana ternyata permukaan tanah di Jakarta itu turunnya adalah 4,5 meter sejak pengamatan tahun 1974, menjadikan kota Jakarta adalah kota paling cepat penurunan tanahnya di dunia. Nah, ini teman-teman kondisinya sangat parah sekali ya kalau kita lihat. Ternyata ini akibat dari pengeboran air tanah yang sangat masif yang ada di kota Jakarta, di mana pemerintahnya belum bisa menyediakan air bersih yang layak, sehingga mereka berinisiatif mencari air bersih dengan cara mengebor tanah. Nah, ini adalah suasana di Taman Fathahillah, di mana di depan sana itu adalah gedung Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1770, jadi sekitar 250 tahun yang lalu. Saya akan masuk ke gedung Balai Kota ini, masuknya dari samping. Wisatawan sudah mulai berdatangan dan ini adalah jadwalnya dari Selasa sampai Jumat, Sabtu dan Minggu. Harga tiketnya berbeda. Museum Sejarah Jakarta ini diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin, di mana ini menggambarkan perkembangan kota Jakarta dari mulai pertama kali ditemukannya prasasti Tugu hingga sekarang. Nah, ini adalah lambang kota Jakarta. Dia wafat. Oh, jadi belum selesai udah wafat. Jadi lukisannya belum selesai, dia wafat Bapak Harjadi. Usia berapa wafatnya? Untuk usia mungkin 80 tahun. Ini tahun berapa sih dilukisnya? Iya. Ada keterangan sejarah dilukis tahun berapa gitu nggak? Ini dilukis pada tahun 1975. Oh, masih gitu. relatif baru ya. Iya. Tepat 1 tahun setelah gedung ini diresmikan sebagai museum pada tahun 1974. Terus nggak ada yang lanjutin berarti ya? Iya, jadi untuk menghargai jasanya Bapak Harjadi, lukisannya sengaja dibiarkan seperti ini. Oh, jadi biar ada ceritanya ya. Iya. Bahwa ternyata lukisan ini tidak selesai gitu ya. Padahal sebenarnya bagus sih lukisannya ya. Bagus banget. Jadi itu menggambarkan situasi zaman penjajahan zaman dulu ya ceritanya ya. Kan ini kan ada Indonesia yang kedatangan bangsa asing. Ini kan ada. Ini kan awalnya habis di situ kalau kita lihat itu ada orang yang digantung. Oh iya. Ada orang digantung di sana tuh. Sayang ya. Kok nggak ada keterangannya sih Mas Pak? Lukisannya memang bagus sekali ya, gayanya adalah realis. Nah, sekarang saya akan menuju ke ruangan lain melalui pintu ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah bagian belakang dari gedung Balai Kota Batavia yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Gedungnya seperti ini dari belakang. Kalau dari tampak depan itu menghadap ke Taman Fathahillah. Nah, kemudian di sini ada sumur tua ya, sumur tua pada peninggalan zaman dahulu. Sekarang masih kelihatan airnya. Sayangnya adalah buang sampah sembarangan.
saya nggak ngerti kenapa. Nah, ini gedung samping dari gedung Balai Kota yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Ini adalah tampak dari jendela-jendelanya seperti ini besar-besar, dan saya sekarang akan masuk ke dalam ruangan museum. Di sini digambarkan berbagai macam peristiwa dari mulai awal Kota Jakarta terbentuk, yaitu pada masa zaman Kerajaan Tarumanegara. Suasana di Museum Sejarah Kota Jakarta merupakan balai kota yang dulu bernama Stadus van Batavia yang dibangun pada 1707 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada awal mulanya, balai kota pertama di Batavia dibangun pada tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini hanya bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Sebagai gantinya dibangunlah kembali balai kota tersebut atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieter Soenkoen pada tahun 1627. Lokasinya berada di daerah Nieuwemarkt, sekarang Taman Fathahillah. Menurut catatan sejarah, balai kota kedua ini hanya bertingkat 1 dan pembangunannya tingkat kedua dilakukan kemudian. Tahun 1648 kondisi balai kota sangat buruk. Tanah di kota Batavia yang sangat labil dan beratnya bangunan ini menyebabkan perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Akhirnya pada tahun 1707 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoorn, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang dengan menggunakan pondasi yang sama. Peresmian balai kota ketiga dilakukan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710, 2 tahun sebelum bangunan ini selesai secara keseluruhan. Selama 2 abad, balai kota Batavia ini digunakan sebagai kantor administrasi kota Batavia. Ini adalah kondisi interiornya. Keren sekali kalau menurut saya bisa membayangkan pada masa itu betapa hebatnya ya pengelolaan kota Batavia oleh kolonial Belanda. Nah, ini sekarang memandang ke arah Taman Fathahillah di depan sana. Pada hari Minggu ramai sekali, para wisatawan sudah mulai berdatangan. Dan sekarang saya akan menuju ke arah bawah lagi, dan ini dia suasana di lantai bawah. Seperti ini adalah wujud daripada balustrade tangga. Masih kokoh sampai sekarang, terbuat dari kayu jati. Masih cukup terawat kalau menurut saya. Lantainya seperti ini bentuknya, dari batu ya, sangat klasik sekali. Nah, ini ada lukisan besar di sini. Nah, sekarang saya keluar lagi. Nah, di depan sana itu adalah patung Hermes, patung yang menurut mitologi dewa Yunani, dewa keberuntungan untuk para pedagang. Liputan mengenai patung Hermes sudah pernah saya tayangkan, linknya saya cantumkan di bawah. Nah, demikian tadi teman-teman liputan singkat mengenai Balai Kota Batavia pada zaman dulu yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Terima kasih.